Megang HP dua, bagaimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bangkitkan semangat mana Palestinanya. Ayo lebih semangat lagi sebelum kita nanti akan mendengarkan informasi tentang Palestina dari Syekh kita Bapak Tausiah dari beliau. Saya ulang kembali salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Palestina. Oke, saya ulang. Kalau bilang Free Palestine, kibarkan bendera kecil Palestina dan merah putihnya. Saya ulang kembali ya. Palestina. Biru, hitam, Masjidil Aqsa. Biru, hitam, Masjidil Aqsa. Biru, hitam, Masjidil Aqsa. Takbir. 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 Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffiqu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami cintai karena Allah, pembina Yayasan Islam Aliyah Jakarta, Abuya Kiai Haji Haji Sami Bidya, Ketua Yayasan Islam Aliyah Jakarta, Al-Ustaz Haji Khairul Rizal, beserta keluarga, guru besar kita, ulama kita, Guru dan Kiai Haji Suryadi Maniarsi, beserta mama kita, Mama Pipi, Bapak Ibu kepala sekolah SD, SMP, SMK, Pondok Pesantren Usul dan Mulia, Bapak Ibu guru, hadir di tengah-tengah kita, Pembina SD Islam Aliyah, yang saya hormati pula perwakilan dari Adara, salah satu lembaga yang sangat peduli dengan Palestina. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya yang sangat kita hormati, kita banggakan, kita cintai tamu kita hari ini, yakni Syekh Muhammad Said Bakar Hasan. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini biasanya kita sudah berada di rumah, sudah istirahat, sudah leyeh-leyeh di rumah. Namun hari ini, di jam ini, kalian tertahan di aula Yayasan Islam Aliyah karena ada satu semangat dari kita, ada satu alasan dari kita, yakni Palestina. Palestina yang membuat kita bertahan duduk hari ini. Palestina yang membuat kita tidak kemana-mana. Karena hari ini kita akan banyak mendengarkan informasi bahkan tausiah tentang Palestina. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan semangat, motivasi dan membakar semangat kita untuk terus berjuang dalam agama Islam, seperti hari perjuangan kawan-kawan kita di Palestina, khususnya di Gaza dan Rafah. Salawat dari Islam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh anggota keluarganya dan para sahabatnya. Dan semoga kita yang hadir pada hari ini, siang ini, detik ini menjadi bagian dari umat Rasulullah yang terus berpegang teguh terhadap ajaran beliau hingga akhir hidup kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terhormat perwakilan dari Adara, kemudian Syekh kami, perlu kami informasikan bahwa setiap hari siswa-siswi SD Islam Aliyah itu mengumpulkan sedekah di seluruh harinya. Beragam, ada yang 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah. Kemudian di hari tertentu kita bongkar semua tabungan tersebut, dan yang
yang sudah kita niatkan bahwa kita akan terus bersama Palestina. Sedekah tersebut akan kita berikan kepada saudara dan sahabat kita di Palestina. Insyaallah hari ini juga kita akan menunjukkan keseriusan tersebut dengan mudah-mudahan bisa, mungkin tidak bisa membantu banyak untuk saudara kita di Palestina, tapi paling tidak kami peduli kepada Palestina. Syukur-syukur kami bisa lebih baik daripada sebelum dahulu. Ketika Palestina bergejolak kami tidak diam. Dan kami sadar betul, anak-anak kita sadar betul bahwa kami semua berusaha jasa dalam kemenangan Palestina. Kalau tidak ada anak-anak Palestina, mungkin Al-Aqsa sudah berada di tangan Yahudi. Karena kawan-kawan kita di Palestina lah, teman-teman kita di Palestina lah, Al-Aqsa masih menjadi milik umat Islam, insyaallah. Maka dari itu kita sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada teman-teman kita di Palestina. Kalau tidak ada kawan-kawan di Palestina, mungkin seluruh umat Islam menang dosanya karena membiarkan Masjidil Al-Aqsa Palestina dirampas oleh Yahudi Tanah. Selanjutnya kepada anak-anak sekalian, kami Yayasan Andrian mengucapkan syukran jazakumullah khairan kasihan kepada kalian semua yang telah bersedekah luar biasa. Kami berharap gerakan bersedekah ini tidak berhenti karena memang Palestina terus membutuhkan bantuan kita. Dan kita berharap semangat kita untuk Palestina tidak berhenti. Dan perlu diketahui juga bahwa Palestina kita bersedekah untuk Palestina itu setiap hari ini. Sebelumnya kita selalu melakukan hal yang sama. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Guru yang terus menyemangati anak-anak untuk membersamai Palestina, juga kepada ibu-ibu kita. Saya kira ini saja dari kami. Sekali lagi kita guncangkan langit ini dengan bersama-sama, meneriakkan yel-yel kita Palestina. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Direktur Program Anggaran Religius Nasional kepada Ustazah Hasanah, kami silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang saya muliakan pengurus Yayasan An-Nuriyah Ustazah Siti Nuruliyah, yang saya muliakan Wakil Divisi Pendidikan Ustaz Muhammad Yati Nadia, yang saya muliakan Kepala Sekolah SD Ustazah Baik Rizki Afifah, yang saya muliakan Kepala Sekolah SMP Ustaz Isman Sudirman, yang saya muliakan Kepala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أريد أن أتكلم لكن بعد أن تسكتوا. Anda dapat mungkin berkata beliau akan mulai berbicara kalau semuanya sudah diam.
tidak akan berbicara kecuali kita semua sudah diam mencuci mulut yang masing-masing. جئتكم من فلسطين من بلد تحبونها وتحبون سماع أخبارها وفلسطين تحبكم. سأحكي لكم قصة. Syekh berkata, aku datang dari Palestina, negeri yang kalian cintai, yang dimana kami juga mencintai kalian, dan kalian mencintai dan senang mendengarkan kabar-kabar terbaru dari Palestina. Maka insyaallah aku akan bercerita tentang Palestina. قبل البداية أريد أن أشكر إدارة هذه المدرسة النورية الطيبة التي تحتفل وتجعلكم تحبون فلسطين وتنشدون لفلسطين وتتبرعون في كل يوم لفلسطين. Syekh berkata, sebelum saya memulai cerita saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yayasan dan seluruh panitia yang sudah membuat acara seperti ini dan membuat siswa-siswa mereka peduli dan cinta kepada Palestina, sampai-sampai mereka mengisikan sebagian hartanya setiap hari untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. سأبدأ حكاية فلسطين وقصة أطفال فلسطين وأرجو منكم أن تسمعوا ولا أطيل عليكم. Saya berkata, aku akan memulai kisah tentang Palestina dan juga anak-anak di Palestina, dan aku tidak akan berkata terlalu panjang dan mohon kita semua mendengarkan dengan baik cerita dari beliau. أبو إبراهيم رجل فلسطيني يعيش في غزة، خرج للعمل في المزارع القريبة من غزة. Ayahku bernama Ibrahim, dulu tinggal di Gaza, kemudian bekerja sebagai petani dan juga tukang kebun di Gaza, lalu keluar dari Gaza untuk mencari penghidupan. وفي بيته زوجته وابنه إبراهيم وابنته فاطمة. Dan kemudian dia meninggalkan keluarganya di rumahnya, istrinya dan juga anaknya bernama Fatimah. صلى إبراهيم صلاة الفجر في المسجد ورجع ليجهز نفسه هو وأخته فاطمة للذهاب إلى المدرسة، فهم يدرسون في الإعدادية مثلكم. Maka suatu hari Ibrahim dia kembali ke rumahnya dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah bersama dengan saudaranya bernama Fatimah. Seperti kalian, mereka juga masih bersekolah. لبست فاطمة حجابها وخرجت مع أخيها إبراهيم وذهبوا إلى المدرسة، ثم لما رجعوا من المدرسة صلوا صلاة الظهر وتناولوا الغداء وجلسوا مع أمهم لتخبرهم عن فلسطين. Dan kemudian Fatimah menggunakan hijabnya lalu pergi ke sekolah, lalu kemudian pulang makan siang bersama dengan saudaranya Ibrahim, lalu berkumpul dengan ibunya bercerita tentang Palestina. سأل إبراهيم أمه يا أماه لماذا يقتلنا اليهود؟ لماذا يقتل اليهود القدس؟ لماذا يفسدون في فلسطين؟ لماذا لا يذهبون عنا بعيدا؟ Ibrahim, seorang anak Gaza Palestina, bertanya kepada ibunya, wahai ibu, kenapa orang-orang Yahudi itu membunuh kita, membantai kita, kemudian masuk ke dalam Al-Quds dan kemudian merusak di negeri kita? Kenapa mereka tidak pergi jauh dari negeri kita? قالت له أمه يا بني اليهود مفسدون في الأرض كلها، في كل بلد في العالم سكنوه أفسدوه، لأجل ذلك طردوا من العالم كله، وجاءت بريطانيا المنافقة وجعلت لهم في بلدنا موطنا يجتمعون فيه. Kemudian ibunya berjawab, wahai anakku, ketahuilah bahwasanya orang-orang Yahudi itu
mereka selalu berbuat kerusakan di manapun. Makanya mereka itu diusir dan tidak diterima di belahan bumi manapun. Sampai pada akhirnya orang-orang Britania atau orang-orang dari Inggris menjadikan sebagian tanah kita di Palestina, mengambilnya dan memberikannya kepada orang-orang Yahudi. قال لها يا أمي كيف قبل المسلمون وكيف قبلتم أن يأتي هؤلاء المفسدون ويعكسون بيننا ويقتلوننا نحن وإخواننا ويدنسون المسجد الأقصى المبارك، كيف سمحتم وكيف سمح المسلمون بذلك؟ Kemudian Ibrahim kecil bertanya kepada ibunya, wahai ibuku, kenapa orang-orang Muslim bisa menerima saja orang-orang Yahudi tersebut masuk ke dalam negeri kita dan hidup bersama kita, lalu kemudian mereka membunuh kita, lalu kemudian mereka membantai kita, mereka menodai kesucian Masjidil Aqsa. Kenapa kalian dan kenapa orang Muslim tidak protes dan menerima keputusan tersebut? قالت له يا بني نحن لن نسمح لهؤلاء، هم أجبرونا على ذلك، أمريكا وأوروبا وبريطانيا قتلوا كثيرا من أولادنا وأخرجوا نصف الشعب الفلسطيني، أصبح لاجئا في كل مكان، وبقينا نحن نعاني وهم يحاربوننا ويحاصروننا في غزة والقدس وفلسطين. Kemudian ibunya menjawab, kita tidak pernah ridho orang-orang Yahudi itu masuk ke negeri Palestina, tetapi mereka memaksa orang-orang Amerika, orang-orang Britania, mereka membunuh kita, membunuh saudara-saudara kita, sampai-sampai mereka mengusir sebagian daripada rakyat Palestina, lalu kemudian memberikan sebagian lahan tersebut untuk orang-orang Yahudi rahmatullahi alaihim. قال لها يا أمي وماذا يمكن أن نفعل لإخراج هؤلاء اليهود من فلسطين؟ قالت له يا بني الآن يؤذن العصر، قم فصلي أنت وأختك وبعد الصلاة نكمل حديثنا إن شاء الله. Kemudian Ibrahim kecil bertanya lagi kepada ibunya, wahai ibuku, apa yang harus atau apa yang bisa kita lakukan untuk mengusir orang-orang Yahudi tadi dari negeri Palestina kita? Apa yang harus kita lakukan? Lalu kemudian ibunya menjawab, wahai anakku yang kucintai, sudah datang waktu asar. Salatlah engkau bersama saudarimu dahulu. Kita akan selesaikan pembicaraan ini setelah kita salat asar. كان إبراهيم وأخته فاطمة يتسابقون في حفظ القرآن الكريم، وكانت أمهم تعطيهم الجوائز على كل جزء جديد يحفظونه من كتاب الله وتشجعهم دائما على العمل الصالح. Ibrahim dan juga saudarinya Fatimah, mereka berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Dan kemudian ibunya memberikan hadiah kepada mereka berdua jika mereka sudah berhasil menghafal beberapa ayat di dalam Al-Quran sesuai dengan jumlah hafalan mereka. أريد أن أسألكم الآن ما اسم أخت إبراهيم؟ Syekh bertanya, siapa nama saudari daripada Ibrahim tadi? وما اسم أخو فاطمة؟ Dan siapa nama saudara daripada Fatimah? Breathe, breathe. بعد صلاة العصر جلسوا مع أمهم وأخبرتهم ماذا يمكن أن نفعل لمساعدة أهلنا في فلسطين. وأنا أريد أن أسألكم الآن ماذا يمكن من هنا من إندونيسيا هذا البلد الطيب الجميل، ماذا يمكن أن تقدموا أنتم لفلسطين؟ لكن قبل ذلك أريد أن أخبركم ماذا قدم أهل فلسطين من داخلها لفلسطين. Lalu ibunya setelah mereka selesai sholat asar, lalu kemudian kembali duduk dan kemudian ibunya memberitahukan apa yang bisa mereka lakukan untuk mengusir orang-orang Yahudi dari Palestina. Tetapi Syekh ingin bertanya kepada adik-adik semua, coba kita yang sekarang berada di Indonesia,
apa yang bisa kita berikan, kontribusi yang bisa kita berikan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina untuk terlepas dari penjajahan orang Yahudi rahmatullah alaihim. Sebelum kalian nanti menjawab, Syekh akan menceritakan apa yang sudah diperbuat oleh saudara-saudara kalian di Palestina yang seumuran dengan ajari semua untuk menjaga Al-Aqsa, untuk menjaga Palestina. Apa yang sudah mereka lakukan? لن أستطيع أن أكمل القصة إلا إذا سكت. هناك من يتكلم. Syekh berkata tidak akan melanjutkan kisahnya kecuali kita semua sudah diam terlebih dahulu. أثناء حديث الأم وهي تحكي لأولادها ماذا قدم أهل فلسطين لفلسطين، طرق الباب الجد. جاء الجد عند الأولاد والأم وهو يبكي بكاء حارا، فقالوا له: ما الذي يبكيك يا جدي؟ لماذا تبكي؟ Ketika mereka akan mulai kembali berbicara dan berbincang, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Lalu datanglah kakek mereka yang datang dengan muka yang sedih dan menangis sejadi-jadinya. Lalu mereka bertanya, wahai kakek, apa yang membuat engkau menangis? فأخبرهم بأن اليهود عليهم لعنة الله قتلوا والدهم، أصبحوا أولاد شهيد. والدهم وهو راجع من الوظيفة والشغل قتله اليهود هو ومجموعة من العمال الذين يزرعون الحقول. Kakek si Ibrahim datang kemudian mengabarkan bahwasannya ayah dari Ibrahim atau anak dari kakek itu sudah syahid dibunuh oleh orang-orang Yahudi ketika dia dan beberapa temannya sedang memanen dan juga sedang berada di kebun, dibunuh oleh orang Yahudi rahmatullahi alaihim. Mereka menemukan syahid mereka di dalam kebun-kebun mereka. من هو الذي استشهد؟ من هو الذي أصبح شهيدا؟ Saya bertanya, siapa yang mendapatkan gelar syahid? Siapa yang bisa jadi bunuh? أبو إبراهيم أصبح شهيدا. فسكتت الأم وقالت: أنتم تسألوني ماذا قدم أهل فلسطين لفلسطين؟ قدموا الشهداء. هذا أخوكم وقبله عمكم وأخوكم الأكبر، أو عفوا ابن عمكم الكبير هو معتقل وأسير عند اليهود. الفلسطينيون قدموا دماءهم، قدموا أرواحهم من أجل فلسطين والقدس. Anak Ustaz yang memperlihatkan tadi menjawab dan berkata, Ibu Ibrahim tadi menjawab, wahai Ibrahim, tadi kamu bertanya apa yang telah diberi oleh orang-orang di Palestina untuk bisa mengusir orang Yahudi dari tanah Palestina. Maka ibunya menjawab, engkau lihatlah ayahmu, pamanmu, dan juga orang-orang sebelum mereka sudah memberikan darah mereka, jiwa mereka, nyawa mereka berikan untuk menjaga tanah Al-Aqsa dan juga negeri Palestina. Mereka berikan untuk kemerdekaan Palestina. حزن إبراهيم وحزنت فاطمة، ولكنهم أرادوا أن يمشوا على طريق والدهم. ذهب إبراهيم لصلاة المغرب وخرج مع أصدقائه الأطفال، وأخذوا يتحركون ويمشون في المظاهرات والشوارع وهم يقولون: Free, free Palestine, free, free Palestine. Maka Ibrahim yang baru saja menjadi yatim karena kehilangan ayahandanya ditimpa dengan yang begitu mendalam, dan juga saudarinya Fatimah. Setelah sholat maghrib, dia dan beberapa anak muda yang lainnya pergi keluar ke jalan-jalan, ke Turukot. Mereka mengetikkan free, free, free Palestine. إذن ماذا كانوا يقولون وهم في المظاهرات والمسيرات؟ ماذا كانوا يقولون؟ Sekarang saya bertanya, apa yang biasa diteriakkan oleh orang-orang yang berada dalam kebebasan Palestina atau acara-acara
ketika kita menasrah Palestina, apa yang mereka teriakkan? Free, free Palestine, free, free Palestine. سمع اليهود أصوات الأطفال الصغار وجاءوا وبدأوا يضربونهم بالنار وقتلوا مجموعة من الأطفال رحمهم الله تعالى. قدم الفلسطينيون الرجال والنساء والأطفال من أجل مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين. Lalu kemudian Ibrahim bersama teman-temannya yang meneriakkan free free Palestine di tengah jalan. Lalu kemudian oleh kelompok tentara Yahudi laknatullahi alaihim. Lalu mereka orang-orang Yahudi tanpa ragu menembaki mereka satu, dan kumpulan anak-anak pemuda itu pun akhirnya menjemput syahid, ayahandanya menjemput syahid. Maka orang-orang di Palestina memberikan darah jiwa mereka, laki-laki, perempuan, anak-anak semuanya tak ragu memberikan jiwa mereka demi kebebasan Masjidil Aqsa. وأنا أريد أن أسألكم، هل فلسطين للفلسطينيين وحدهم؟ هل المسجد الأقصى للفلسطينيين وحدهم؟ Anak-anak Ustaz, kemudian saya bertanya kepada kita, coba kita pikirkan, apakah Palestina itu hanya milik orang-orang Palestina saja? Apakah Masjidil Aqsa hanya milik orang-orang Palestina saja? فلسطين والأقصى هي لكل مسلم في فلسطين وفي أمريكا وفي إندونيسيا وفي كل مكان. فلسطين للمسلمين كلهم، فماذا قدم المسلمون لفلسطين والأقصى؟ Palestina, Masjidil Aqsa bukan hanya milik orang Palestina. Mereka Palestina dan Masjidil Aqsa adalah milik kaum muslimin seluruhnya. Baik mereka berada di Indonesia, baik berada di Amerika, baik berada di negeri manapun, selama dia kaum muslimin, maka Masjidil Aqsa adalah miliknya dan dia harus ikut berkontribusi menjaga Masjidil Aqsa. Maka apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita berikan kontribusi kita demi kebebasan Masjidil Aqsa? نحن في إندونيسيا الآن لا نستطيع أن نذهب إلى القدس وفلسطين، لكنني أريد أن أسألكم، ماذا يمكن أن نقدم لنصرة فلسطين والقدس من هنا من إندونيسيا؟ Kita sekarang tidak akan bisa pergi ke Palestina, terbang untuk ikut berperang di sana. Lalu kemudian bertanya, kalau begitu apa yang bisa kita berikan dari negeri Indonesia ini untuk kebebasan dan kemenangan Masjidil Aqsa? أريد أن أسمع منكم جوابا. من يعطيني جواب، ماذا يمكن أن نقدم من هنا لنصرة إخواننا في فلسطين والقدس؟ ماذا يمكن؟ أعطوني جوابا. Syekh ingin mendengar jawaban di antara anak Ustaz. Apa yang bisa kita berikan demi kebebasan dan juga perjuangan saudara-saudara kita di Palestina? Syekh ingin mendengar jawaban. Ada yang jawab? الدعاء هذا أولا، الدعاء أولا. أيضا ماذا يمكن أن نقدم أيضا أمورا أخرى غير الدعاء؟ الدعاء واجب ومطلوب. Setelah doa, apa lagi yang bisa kita berikan? الصدقة، التبرع، لأن أمريكا لا نريد أن نسمع. Syekh tidak mau melanjutkan cerita sama dia. Anak Ustaz bisa diam semua. أمريكا وبريطانيا يقدمون مساعدات ومال وسلاح لليهود لقتل إخواننا، وإخواننا يقدمون الأرواح للدفاع عن فلسطين والقدس. فنحن يجب أن نقدم المال لنجاهد معهم. نقدم اليوم المال وغدا إن شاء الله تكبرون وتقدمون الرجال إن شاء الله. Syekh mengatakan bahwasanya hari ini negeri Amerika dan juga Inggris dan beberapa negeri di Eropa
mereka memberikan bantuan finansial kepada Israel, memberikan senjata, pesawat tempur, kemudian peluru-peluru untuk membunuh saudara-saudara kita dan anak-anak kecil di Palestina. Lalu kemudian sekarang saudara-saudara kita di Palestina, mereka memberikan harapan nyawa mereka, darah mereka. Maka kita yang berada di Indonesia wajib bagi kita untuk memberikan bantuan harta yang bisa kita berikan kepada mereka. سألت فاطمة أمها سؤالا مهما، قالت يا أمي اليهود كثيرون ويقف معهم أمريكا وبريطانيا والمنافقين في العالم، هل يمكن أن ننتصر على اليهود في يوم من الأيام وقد قتلوا منا الأطفال والنساء وهدموا المستشفيات والمساجد والمدارس؟ Ada Ustaz, kemudian Syekh Malik bercerita, Fatimah tadi yang kehilangan saudaranya dan juga ayahnya bertanya kepada umminya, wahai ummi, wahai ibuku, orang-orang Yahudi itu jumlahnya sangat banyak. Lalu mereka diberikan dukungan yang luar biasa dari orang-orang di Eropa. Mereka membunuh anak-anak kecil, perempuan, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan sekolah-sekolah. Apakah mungkin bagi kita untuk mengalahkan orang-orang Yahudi yang didukung oleh dunia, orang-orang munafik dari kaum muslimin? فماذا كان جواب الأم؟ ماذا تتوقعون؟ سألتها فاطمة هل ممكن أن ننتصر؟ فماذا أجابت الأم؟ ما رأيكم؟ Maka apa kira-kira jawaban dari Ibu Fatimah? Ada yang bisa memberikan jawaban? Kira-kira apa jawaban dari umminya? Apakah bisa kita mengalahkan orang-orang Yahudi? سننتصر، قالت لها أمها سننتصر يا بنيتي، فنحن أصحاب الحق وصاحب الحق مهما كان ضعيفا سينتصر إن شاء الله. Ibunya menjawab, wahai putriku, ketahuilah dan yakinlah bahwasanya suatu hari kita pasti akan menang orang-orang Yahudi laknatullahi alaihim. Kita berada pada kebenaran, walaupun sekarang kita tampak lemah, kita dibunuh, kita dibantai, tapi suatu hari nanti kemenangan itu pasti akan kita raih, pasti akan kita dapatkan. قالت لها يا بنيتي هل سمعت عن بلد في آسيا اسمه إندونيسيا؟ Kemudian anak Ustaz, ibu dari Fatimah berkata, wahai Fatimah, tahukah engkau suatu negeri Muslim di Asia bagian timur bernama Indonesia? قالت لها نعم يا أمي أنا رأيت إخواني وأخواتي من أندونيسيا بالتلفاز، رأيتهم وهم ينشدون في الشوارع Free Free Palestine Free Free Palestine، إنهم إخواننا في أندونيسيا يحبوننا. قالت لها يا أمي هل تعلمين أن الاحتلال والاستعمار الهولندي عاش في إندونيسيا 350 عاما، ثم إن إخواننا طردوا هذا المستعمر وأخرجوه من بلدهم، سنخرج اليهود كما أخرج إخواننا في إندونيسيا المستعمر الهولندي بعد 350 عام. Kemudian ibu dari Fatimah berkata, iya, aku tahu wahai ibuku, aku tahu negeri Indonesia. Aku melihat di televisi, mereka berkumpul di jalan-jalan, kemudian mereka bernyanyi dan meneriakkan Free Free Palestine. Mereka mencintai kita dan kita pun juga mencintai orang-orang Muslim di Indonesia. Lalu ibu tadi, ibu Fatimah kembali memberikan sebuah wejangan yang luar biasa. Ibu Fatimah berkata, ketahuilah wahai anakku, Indonesia dahulu pernah dijajah 350 tahun oleh Belanda, dan kemudian mereka berhasil mengusir para penjajah tersebut. Setelah 350 tahun mereka dijajah. Lalu kemudian ibunya berkata, kita akan berhasil mengusir penjajah sebagaimana saudara-saudara kita di Indonesia
mengusir penjajah Belanda dari negeri mereka. قال إبراهيم يا أمي هل نستطيع وحدنا أن نتخلص من اليهود؟ قالت لهم يا أمي سيساعدنا الله تعالى، المطلوب منا أن نكون مؤمنين صالحين نحرص على عبادتنا وصلاتنا وعلى حجابنا، نلتزم أمر الله ونجاهد هؤلاء ونجد عونا من إخواننا في إندونيسيا وماليزيا وفي كل مكان، وسوف ننتصر بإذن الله عز وجل ولو بعد حين. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. Untuk anaknya kembali bertanya, wahai ibuku, apakah mungkin bagi kita untuk menyelesaikan penjajahan ini dan mengusir mereka dari negeri kita? Lalu kemudian ibunya menjawab, wahai anakku, yakinlah engkau dengan pertolongan Allah. Yang penting adalah jadilah engkau sekarang muslim yang baik, muslim yang memegang teguh syariat Allah SWT, muslim yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Kemudian nanti pasti suatu hari kemenangan itu akan datang dari kita dan juga saudara-saudara kita, baik di Indonesia, Malaysia, dan orang-orang yang mendukung perjuangan kita di Palestina. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik bagi seluruh anak ustaz, bagi kita semua yang hadir di sini, balasan di dunia dan balasan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. أنا أريد أن أقول لكم شيئا. الذي استمع إلى القصة من أولها إلى آخرها ولم يتكلم استفاد كثيرا، والذي كان يتكلم ويلعب ما يستفيد. الكبار يسمعون ما شاء الله والصغار يلعبون. Syekh menutup dengan pernyataan beliau. Beliau tadi sudah bercerita panjang dan beliau yakin kalau yang mendengarkan dari awal sampai akhir pasti akan mendapatkan ibrah faedah yang luar biasa dari kisah beliau. Tetapi bermain-main di belakang sepertinya tidak mendapatkan inti kisah dan juga ibrah dari cerita beliau. أنتم كبار أم صغار؟ Kalian anak kecil atau orang sudah besar? كبار، أنتم كبار. Saya bilang kalian semua adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang sudah dewasa. الكبير بعقله وليس في جسمه وعمره. Dewasa dengan pikiran kalian, bukan besarnya badan kalian. الصغير يهتم بنفسه فقط. أنتم تهتمون بأمر المسلمين. أنتم تحبون فلسطين والأقصى، وكل من يحب فلسطين والأقصى كبير كبير. Orang-orang yang kecil itu adalah orang-orang yang hanya memikirkan diri dia sendiri. Tetapi kalian semua adalah orang-orang yang dewasa karena kalian memikirkan dan peduli terhadap saudara-saudara kalian di Palestina. Maka orang-orang yang peduli dengan keadaan kaum muslimin, mereka lah orang-orang yang akan menjadi orang besar nanti di suatu saat nanti. Takbir. 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 Saya mengatakan kalau ada yang ingin bertanya, satu dua pertanyaan boleh. Kalau ada yang ingin bertanya, kita jawab sama-sama. Ada yang ingin bertanya? Gak ada. Ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya maju ke depan, ayo. Yang ingin bertanya bisa maju ke depan. Langsung salaman sama Syekhnya, sama Syekh Muhammad. Gak ada? Ada yang mau tanya? Ayo, ayo, ayo. Sini, yang mau tanya ke depan. هل تعرفون ماذا حصل لإبراهيم وفاطمة؟ لم تسألوني ماذا حصل معهم.
silakan ke depan atas nama baik Bapak Ya, sekarang. baru di sana. أنا والدي وجدي من فلسطين، من الذين طردهم اليهود وأخرجهم من فلسطين، وبالتالي نعيش نحن بجوار فلسطين في بلد اسمه الأردن، وجئتكم بالطائرة من الأردن. نحن لا نعيش في فلسطين، أرضنا وبيتنا في فلسطين، لكننا اليهود طردونا منها وبقي من بقي من أهلنا داخل فلسطين. Tadi Muhammad ya, mau bertanya bagaimana cara Syekh bisa datang ke sekolah kita, dengan cara apa? Dan kemudian Syekh menjawab bahwasanya Syekh berasal dari keluarga Palestina. Ayah beliau, bapak beliau semuanya berasal dari Palestina, tetapi terusir oleh orang Yahudi rahmatullahi alaihim hingga akhirnya terpaksa tinggal di sebuah negeri bernama Yordan. Maka beliau pergi dari Yordan dengan pesawat sampai akhirnya bisa bertemu dengan Anda semua. أنا أريد أن أسألكم ماذا حصل في فاطمة؟ في القصة عرفنا أن إبراهيم استشهد، وفاطمة ماذا حصل معها؟ ما رأيكم؟ Syekh bertanya kepada Anda semua, apa yang kemudian terjadi dengan Fatimah? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa yang terjadi dengan Fatimah tadi pembicaraan dengan ibunya? Ada yang tahu? كبرت وتزوجت وأنجبت ولدا سمته إبراهيم ليظل الجهاد مستمرا بإذن الله تعالى. Fatimah kemudian tumbuh menjadi muslimah yang baik, lalu kemudian menikah, lalu mendapatkan anak, lalu anaknya diwakafkan untuk berjihad di jalan Allah SWT. Yang lagi bertanya? Ayo, yang mau tanya ke depan. Kalau tidak, ditutup nih. Ayo, ke sini. Yang mau bertanya ke sini. Apakah ini berkata Silakan perkenalkan diri dan pertanyaannya. Perkenalkan diri dan pertanyaannya. Oke, siap. Dengan khasnya. Oke. Yang satu ini mungkin ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah. Soal jadi. Gimana bisa jadi ulama? Oke. Udah ya? Benar soalnya ya, Syekh. Soal Allah jamin Aisyah. الأول أهل فلسطين يأكلون ما يجدون، والله عز وجل لا ينسى أن من فضله وهم يزرعون.
ولكن أهل غزة في حصار يدخلون طعامهم عن طريق الأنفاق تحت الأرض. Tadi pertanyaan pertama dari Anda kita bertanya apa yang dimakan oleh orang-orang Palestina. Maka orang-orang di Palestina pada hakikatnya mereka itu seperti kita juga, mereka juga bertani dan berkebun. Tetapi pada saat hari ini mereka dalam blokade, sampai makanan itu sangat-sangat terbatas. Maka mereka terpaksa untuk memasukkan stok makanan itu melalui terowongan di bawah tanah karena kecerdasan mereka untuk mengambil suplai makanan dari luar. Mereka memakan seperti kita, nasi dan juga roti dan gula sebagai bahan pokok utama makanan mereka. Tetapi keadaan saat ini sangat miris sekali sampai mereka sebagian harus memakan akar pepohonan untuk melanjutkan kehidupan mereka. أما إذا أراد الإنسان أن يصبح حافظا للقرآن وعالما يجب عليه أولا أن يعتني بوقته، أن يكون حريصا على الوقت، أن لا يضيع أوقاته في اللعب، وأن يكون له أصدقاء طيبون يساعدونه في ذلك، وأن يكثر من الصدقة، وأن يكون مخلصا لله حتى يعينه على هذه المهام الطيبة. Kemudian pertanyaan yang kedua datang dari Adinda Nazar, bertanya bagaimana cara kita untuk menjadi seorang ulama dan juga hafiz Quran. Maka saya tadi menjawab kuncinya satu, kita harus benar-benar komitmen dengan waktu kita. Jangan menyia-nyiakan waktu yang ada sekarang di sekolah, pergunakan waktu sebaik mungkin dan kemudian cari ustaz-ustazah, teman-teman yang bisa menyokong kita bersama-sama belajar menuntut ilmu sebaik-baiknya. Jazakallahu khairan. Syekh Muhammad Syekh Bakar Hasan. Kemudian dari ajaran selanjutnya kami akan memberikan donasi kepada perwakilan dari ajaran. Kemudian dari Syekh juga mohon kiranya bisa kembali naik ke atas panggung. Selanjutnya kami persilakan juga perwakilan dari ajaran dan kami mohonkan kepada ibu kepala sekolah dan bapak kepala sekolah dipimpin oleh mama kita. Pada mama Bibi juga kami persilakan untuk memberikan donasi. Silakan. Kemudian juga perwakilan dari ajaran kami persilakan, dan yang langsung menyerahkan adalah putra putri dari SD Islam Alia. Silakan Ustaznya di atas bersama mama Bibi menjadi perwakilan dari ajaran. Anak-anak sekalian, donasi kalian yang kalian kumpulkan di setiap subuh pagi hari ini kita akan serahkan langsung kepada Syekh kita untuk bisa diberikan kepada saudara Palestina. Kami persilakan Ustaz Hasbi, Ustaz Usman dan Ustaz Jadi. Baik, selanjutnya Ustaz akan ada ungkapan atau pesan dari anak-anak kepada Syekh dan kawan-kawan di Palestina. Siapa yang akan bicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya balik salam ila imanina Palestina. Namun berhukum sila. Wahai saya sampaikan salam
dari Anuria untuk Palestina tercinta. Silakan foto bersama terlebih dahulu. Dan ya, foto. Baik. Dipimpin oleh Mama Putih, Ibu Laini juga memberikan ucapan silakan dari Mama, ada yang mau disampaikan. Silakan Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, 2-3 menit lagi. Baik Bapak Ibu, baru saja Mama Kiki menyerahkan cincin terbaiknya untuk Palestina. Cincin kesayangannya untuk Palestina. Cincin masih bisa didapatkan dimanapun, namun cinta Palestina tidak bisa diberikan dalam waktu yang mungkin sangat singkat. Hari ini menunjukkan bahwa keluarga besar Anuria sangat mencintai Palestina. Hadirin, bagi Bapak Ibu yang hadir hari ini ingin menambahkan donasi kita 10 juta belum dapat apa-apa Bapak Ibu. 10 juta belum bisa membeli pangan untuk anak-anak Palestina. 10 juta belum bisa memberikan selimut yang cukup untuk anak-anak Palestina. Masih butuh tambahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan, kami persilakan. Apakah dari lainnya, kami persilakan. Kalau memang tidak hari ini, kita masih bisa melalui Yayasan Islam Anuria dan kami akan berkomunikasi dengan acara insya Allah. Saya kira acara Yayasan Islam Anuria Jagakarsa bahwa ini menandakan donasi telah sampai kepada perwakilan negara. Jadi silakan Syekh yang akan memberikan langsung diterima siswa SD Islam Anuria Jagakarsa. Hari ini mereka berada di Anuria, mungkin mereka bersama berada di Gaza, insya Allah. Masya Allah, dan satu lagi kenangan dari acara untuk SD Islam atau Yayasan